Oke, sekarang kita masuk ke segmen kelima. Di segmen kelima ini saya akan membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengolah sinyal di sistem tata suara. Ada beberapa yang digunakan dan saya hanya akan membahas yang sifatnya umum-umum saja. Yang pertama adalah mixer. Nah, si mixer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur suara yang datang dari berbagai sumber suara atau dari berbagai macam alat untuk menangkap suara. Sebagai namanya, mixer ini mungkin bisa diartikan sebagai pencampur. Nah, si mixer ini memiliki beberapa fungsi di dalamnya gitu. Kalau dilihat sini tombolnya kan macam-macam nih. Jadi ada beberapa fungsi yang akan saya jelaskan lebih detail di segmen selanjutnya. Dan secara umum si mixer ini kita bisa bagi menjadi dua, yang disebut dengan mixer analog. Ini yang di kiri ini disebut dengan analog. Yang di sebelah kanan ini adalah mixer yang disebut dengan mixer digital. Beda cara penggunaannya. Kalau yang analog ini dia masih menggunakan rangkaian listrik, sementara kalau digital ini pada dasarnya dia adalah semacam komputer gitu. Kita bisa ada semacam pengolah sinyalnya dan segala macamnya ditampilkan dengan lebih baik di sini. Walaupun pada dasarnya biasanya mixer digital harganya lebih mahal dibandingkan dengan mixer analog. Dan kalau dari sisi ketahanan biasanya lebih tahan banting mikrofon yang sound mixer yang jenisnya analog dibandingkan dengan digital. Nah, salah satu kelebihan lagi digital adalah kalau di mixer analog, kalau misalnya dia punya di sini katakanlah 8 channel, ini dia memang hanya punya 8 channel gitu. Sementara kalau di mixer digital dia punya yang namanya layer. Jadi misalnya katakanlah dia punya 4 layer gitu. 4 layer, dia punya layer 1, 2, 3, 4. Nah, tiap layer itu misalnya dia punya katakanlah 8 channel gitu. 8, 8, 8, 8. Jadi dengan ukuran yang lebih kecil, dia bisa punya jumlah channel inputan yang jauh lebih banyak. Kalau di sini perbandingannya yang 8, yang sini 8 kali 4. Jadi ada 32 channel di mixer yang ukurannya kira-kira sama gitu. Tapi kalau dari harga biasanya lebih mahal yang digital, dan dari sisi ketahanan biasanya lebih tahan yang mixernya analog gitu. Makanya kalau misalnya di tempat yang dimana penggunaannya agak tanda kutip tidak rapi gitu, atau penyimpanannya agak kurang bagus, lebih baik menggunakan mixer yang jenisnya analog dibandingkan dengan digital. Nah, kalau di mixer itu dia punya pengaturan macam-macam yang ada fungsi dalam mixer gitu. Yang pertama adalah mengatur gain. Gain ini mengatur seberapa keras, seberapa besar sinyal masuk ke dalam mixer. Lalu kita juga ada pengaturan level. Nah, level ini istilahnya volume lah. Bisa disebut dengan volume biasanya. Dan dia mengatur besarnya sinyal relatif dengan yang lain gitu. Jadi pada dasarnya fungsinya, salah satu fungsi dari mixer ini adalah untuk balancing. Balancing itu adalah membalance suara-suara yang diterima oleh misalnya mikrofon atau alat input yang lain gitu. Nah, cara membalasnya adalah terutama dengan mengatur si pengaturan level yang ini. Lalu kita juga bisa mengatur warna suara dari suara yang masuk dari mikrofon gitu. Kalau mikrofon itu pada dasarnya punya karakter yang masing-masing tuh, ada yang suaranya agak cenderung warm, ada yang cenderung agak dingin gitu. Nah, itu kita bisa mengatur karakter suaranya dengan si equalizer ini. Kalau misalnya di mixer itu ada tombol yang low, mid, high. Nah, itu biasanya mengatur si karakter suara atau equalizer ini. Dan ini pengaturan karakteristik suara ini biasanya digunakan pada spesifik masing-masing input. Ada juga yang disebut dengan phantom power. Nah, phantom power ini kalau misalnya ingat tadi mikrofon yang jenisnya kondensor, dia memberikan daya untuk mikrofon yang tipenya kondensor. Lalu ada yang disebut dengan kompresor limiter gitu. Jadi kalau kompresor ini pada dasarnya kalau kita punya sinyal yang terlalu besar, supaya dia tidak merusak speakernya, dia dia dikompres gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sinyal yang terlalu tinggi, nah sama si kompresor ini dia biasanya sinyalnya tidak terlalu tinggi dan dikompres supaya dia masih ada di range yang aman. Sementara kalau limiter, biasanya limiter itu digunakan
pada lingkungan yang noisy gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah pakai Zoom itu, dia biasanya sinyalnya baru akan diteruskan pada saat levelnya tertentu. Karena kalau misalnya diteruskan pada level yang agak rendah akan masuk suara noise dari lingkungan. Jadi fungsinya limiter adalah dia akan memasukkan sinyal kalau misalnya sudah lewat pada batas tertentu. Jadi kalau misalnya biasanya dia segini sudah masuk gitu, kalau limiter dia dikasih batas misalnya segini. Kalau masih di area sini dia tidak masuk sinyalnya, tapi begitu sudah di atas dia baru masuk sinyalnya ke dalam mixer. Lalu kita juga bisa pengaturan output gitu. Jadi kita bisa mengatur nih misalnya si channel ini akan masuk ke ke output yang mana gitu. Karena biasanya mixer itu dia punya output yang disebut dengan biasanya buat yang utama. Ada juga yang masuk ke yang disebut dengan monitor. Nah, ini kita bisa mengatur nih seberapa keras si suara-suara ini masuk ke speaker utama yang biasanya diarahkan ke penonton. Atau seberapa besar yang masuk ke monitor. Monitor ini biasanya kalau di panggung ke ke orang-orang yang ada di panggung, penampilnya gitu, atau orang yang berbicara. Ini saya sebut penampil saja di sini. Ada juga efek suara nih, misalnya reverb atau delay gitu. Kalau kita mau memasukkan efek seperti dibahas sebelumnya gitu, bahwa musik itu sebenarnya membutuhkan reverb tertentu. Preferensi orang terhadap reverb tertentu gitu, ada preferensinya. Dan si mixer ini bisa menambahkan dengung tambahan atau reverb tambahan ke dalam sinyal suara tersebut gitu. Jadi ini adalah salah satu efek suaranya, misalnya ada reverbnya. Nah, yang terakhir ada equalizer utama. Nah, si equalizer utama ini pada dasarnya biasanya digunakan untuk menghilangkan yang disebut dengan feedback. Karena kalau misalnya tadi sudah dijelaskan masalah feedback terkait dengan mikrofon yang unidireksional, si feedback ini biasanya hanya terjadi pada frekuensi-frekuensi tertentu gitu. Jadi biasanya kalau misalnya di ujung itu ada pengaturan supaya si suaranya itu dipotong pada frekuensi itu. Bisa juga misalnya si equalizer ini dipakai kalau katakanlah menyesuaikan dengan karakter speakernya gitu. Kalau misalnya dia masuk ke speaker subwoofer, dia kan sebenarnya tidak perlu frekuensi rendah gitu. Jadi frekuensi rendahnya bisa dipotong. Itu jadi ini adalah fungsi-fungsi di dalam mixer. Ada lagi pengolah sinyal yang lain yang disebut dengan digital signal processor. Jadi pada dasarnya digital signal processor ini mengatur pengiriman sinyal suara ke speaker. Ini kalau misalnya lihat salah satu gedung pertunjukan ini nih, dia punya speaker yang ada di depan, dia punya speaker yang ada di belakang. Nah, si speaker yang ada di depan sama di belakang ini, pada dasarnya kita harus mendesain supaya misalnya kita punya titik penerima di sini nih, suara yang diterima itu ada pada waktu yang sama. Gitu. Jadi ini di sini itu sampainya harus pada jarak yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini si speaker yang lebih dekat dengan penonton ini kan jaraknya lebih dekat nih dibandingkan yang di dekat panggung gitu. Sehingga kita perlu memasang delay di speaker yang kedua ini yang lebih dekat ke penonton, karena suara dari yang pertama ini akan dia akan sampai pada waktu tertentu. Nah, supaya waktunya sama kita pasang delay di speaker yang kedua. Itu biasanya salah satu fungsi dari digital digital signal processor. Lalu kita juga bisa mengatur seberapa keras suara dari speaker yang berbeda gitu. Karena kan kalau dilihat speaker ini, kalau misalnya kita ingat dulu materi yang dasar-dasar akustik, kalau misalnya suara di sini kan karena jaraknya berbeda dari speaker yang depan sama yang di belakang, suara yang diterima kalau levelnya sama kan akan berbeda. Nah, kita menginginkan sebenarnya suaranya levelnya kira-kira sama, makanya ada pengaturan level suara atau volume dari masing-masing speakernya. Nah, kalau kita berbicara yang sekarang banyak berkembang nih di dunia rekaman itu, kita biasanya melakukan pengolahan sinyalnya, perubahan-perubahannya di dalam laptop gitu, sehingga kita perlu sebuah alat yang mengubah sinyal analog dari mikrofon menjadi sinyal digital untuk dikirimkan ke laptop atau PC. Nah, ini menggunakan alat yang disebut dengan sound card atau audio interface. Ini skemanya, jadi kita punya beberapa input nih, kita punya misalnya gitar, vokal masuk ke sini, ini inputnya. Lalu outputnya kita bisa keluarkan ke speaker, ini output, misalnya ini outputnya, ini outputnya. Kita juga bisa dengarkan outputnya di headphone, gitu. Lalu kita juga bisa rekam si outputnya sini secara alat rekaman.
Dan pada dasarnya si suara yang masuk dan keluar ini akan dikendalikan oleh sebuah komputer gitu. Jadi pada dasarnya si sound card atau audio interface ini adalah sebuah alat yang menghubungkan antara alat-alat input dan output, tapi kebutuhannya biasanya lebih banyak untuk perekaman. Nah, biasanya sih sinyal yang keluarannya dari mixer ini atau dari sound card ini sinyalnya kecil gitu. Sementara kita membutuhkan tegangan yang cukup besar untuk dilemparkan ke speaker. Nah, oleh karena itu digunakanlah alat yang disebut dengan power amplifier. Power amplifier adalah sebuah alat yang memperkuat sinyal sehingga mampu menggetarkan speaker. Nanti dari power amplifier ini dia akan dikirimkan sinyalnya ke speaker sehingga speaker dapat bergetar dan menghasilkan suara yang dapat didengar. Itu saja materi tentang pengolah sinyal, semoga bermanfaat. Nanti kita masuk ke segmen selanjutnya. Terima kasih.